Kasus dugaan pengadaan Chromebook yang menyeret nama Nadiem Makarim kembali mengingatkan kita bahwa perkara besar seringkali tidak sesederhana hitam dan putih. Dalam perkara yang kompleks, hakim pun bisa memiliki pandangan hukum yang berbeda dan melahirkan dissenting opinion. Pertanyaannya, apakah dissenting opinion hanya menjadi catatan dalam putusan atau justru menyimpan makna penting bagi seorang advokat dan perkembangan hukum di Indonesia? Selamat datang di Lokes bersama aku, Alia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, aku kenalin dulu nih narasumber yang akan menemani Lokes kita pada kali ini. Beliau adalah Bapak Antonius Tigor Witono, SHMH. Nah, beliau ini merupakan Sekretariat Divisi Peradi Karanganyar dari tahun 2021 sampai saat ini. Sudah hadir bersama kita pengacara culture atau pelari culture? Pengacara culture. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah Sama-sama, meluangkan waktu. Mbak Ali. Iya, oke. Apa kabar Bapak pagi ini? Baik, luar biasa sehat. Luar biasa Siap. sehat. Oke, tadi larinya jauh ya Pak ya? Tidak cuma dapat 2 kilo. Tidak, 2 kilo itu sudah cukup menyehatkan badan ya? Karena anggotanya gugur kakak. Gugur. Kan pelari, lari kan panggilan Bapak? Siap, betul. Oke. Nah, kita akan masuk langsung ke pembahasan mengenai kasus korupsi yang menyeret nama Nadiem Makarim. Nah, kasus korupsi pengadaan Chromebook yang menyeret nama Nadiem Makarim kan jadi salah satu perkara kompleks yang saat ini sedang menjadi pembahasan hangat di Indonesia ya Bapak. Nah, menurut Bapak, apakah kompleksitas suatu perkara itu jadi meningkatkan peluang munculnya dissenting opinion? Terus, apa yang biasanya jadi penyebab utama muncul perbedaan pandangan antar hakim ini? Oke, thank you Mbak Alik. Jadi sebenarnya kalau pagi-pagi gini, bicaranya langsung pada materi hukum itu lebih fresh. Lebih fresh, lebih iya. fresh. Kita nge-refresh otak dengan pembahasan berat ini. Betul. Nah, apakah kompleksitas itu akan memunculkan dissenting? Sebenarnya kalau dalam perspektif PH atau praktisi itu bukan pada kompleksitas, tetapi memang dissenting itu bisa lahir atau bisa saja terjadi karena pada dasarnya undang-undang kehakiman itu memandatkan bagi hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat. Sehingga sangat dimungkinkan antara hakim satu dan lainnya dalam suatu perkara itu memiliki ideologi terkait dengan pembuktian yang berbeda-beda. Itu sehingga bukan pada kompleksitas, tetapi ya memang itu sudah dimandatkan dari undang-undang itu sendiri, undang-undang kehakiman sendiri, sehingga hakim ya memang berdiri dalam posisinya sendiri, bukan berarti berdiri dalam sidang, enggak ya, tetapi dalam pendapatnya, pandangannya bahwa oh perkara ini pembuktiannya seperti ini, oh terdakwanya lebih tidak terbukti kan gitu. Oh korelasi dengan pembuktiannya untuk menunjukkan entah itu mens rea dan sebagainya itu tidak terbukti. Nah, itu hakim boleh-boleh saja dan memang itu pasti akan terjadi. Malah seharusnya tidak harus dalam persidangan itu seandainya 3 hakim atau 5 hakim itu semua sama, itu tidak harus. Itu justru kalau semakin ada dissenting itu malah lebih baik karena menunjukkan kemandirian daripada si hakim itu untuk memberikan pandangannya terhadap hasil pembuktian suatu perkara seperti itu. Oke, jadi dissenting opinion ini itu sudah diatur dalam Undang-Undang Kehakiman, sudah ada peraturannya dan perbedaannya itu muncul karena ada korelasi antara pembuktian juga memang dibutuhkan di dalam persidangan begitu ya Pak? Jadi yang tadi saya bilang bahwa itu diatur memang tidak dalam kalimat eksplisit. Itu tidak, tetapi memang secara tidak langsung hakim diperbolehkan gitu. Jadi jangan sampai nanti memahaminya bahwa
oh dissenting itu ada diatur di pasal berapa, itu tidak demikian, tetapi diperbolehkan untuk menggali nilai-nilai keadilan. Jadi kalau menggali nilai keadilan pasti pendapatnya akan berbeda, tidak mungkin akan sama. Ya. Lahir dari musyawarahnya pun pasti berbeda gitu. Betul. Begitu sih Mbak. Oke, jadi itu tadi pendapat Bapak sebagai seorang advokat menanggapi mengenai dissenting opinion yang terjadi di Betul. kasus Nadiem Makarim ini ya Pak. Berarti itu Betul. adalah hal yang wajar atau bahkan diperlukan di dalam persidangan. Betul. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau misalnya dalam praktik litigasi, apakah dissenting opinion itu menurut Bapak sebagai advokat hanya bagian dari putusan atau juga bisa dipakai untuk memperkuat argumentasi hukum? Menurut Bapak, apakah dissenting opinion ini layak dijadikan rujukan oleh advokat? Itu pertanyaan yang menarik ya, Iya. karena bagi PH, khususnya saya pribadi, sudah pernah mencoba menggunakan dissenting itu untuk upaya hukum. Jadi tergantung kepada style dan strategi memang ya, tetapi kalau saya pribadi saya gunakan itu untuk materi upaya hukum dalam hal tipikor lah ya, Iya. gitu. Saya akan gunakan untuk upaya hukum dan itu bisa boleh dibilang bukan sukses bebas, tidak ada namanya tipikor, tidak ada yang bebas, itu tidak ada ya. Iya, Tetapi betul. setidaknya bisa meringankan gitu, karena konstruksi daripada hakim yang memberikan dissenting itu memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum yang menunjukkan korelasi antara peristiwa dan alat bukti yang diajukan gitu, baik dari CPO maupun dari PH-nya. Iya. Nah, meskipun dissentingnya itu kadang ada cuma satu hakim, bahkan ada yang dua hakim. Nah, bagi saya pribadi justru itu menjadi poin. Semakin banyak dissenting itu justru bagus, kan Iya. gitu. Nah, saya tidak masuk ke dalam perkara putusan MK yang kemarin ya, tetapi pada poinnya dissenting opinion itu bukan sesuatu bagiku lah ya, karena basic PH bukan sesuatu yang ini bukan kepastian hukum, tidak, tetapi justru itu adalah salah satu perspektif atau salah satu ideologi dari hakim yang melihat perkara itu berbeda gitu. Dan itu bisa digunakan untuk seandainya upaya hukum, itu bisa, karena bisa dikuatkan saja dari pertimbangan hakim yang mengeluarkan dissenting tadi. Oke, berarti dari dissenting opinion ini kita bisa menarik itu menjadi argumentasi kita dalam pembelaan gitu ya Pak? Bisa, betul. Berbagai pembuktiannya, kreasinya kita sambung-sambungkan. Betul. Hakim saja berkata seperti ini, itu bisa Betul. jadi poin plus untuk PH ya berarti ya? Betul. Nah, tadi Bapaknya menyebutkan tentang ketidakpastian hukum dalam perbedaan pandangan ini. Nah, kan muncul dilema dalam masyarakat, muncul ketidakpastian karena terdapat perbedaan dari hakim-hakim. Itu gimana sih gitu? Apakah dissenting opinion ini justru memperkuat kualitas peradilan karena menunjukkan independensi hakim atau justru berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat? Kembali lagi tergantung kepada perspektifnya. Bagaimana meletakkan, kalau anak Gensi bilang apa? POV. Apa? POV, point of view. Bagaimana kita menaruh point of view. Betul. Kalau saya mengutip dari istilah Gensi seperti itu, maka tergantung sudut pandangnya. Karena saya pengacara, saya basicnya lawyer, maka saya melihat bahwa dengan adanya dissenting itu justru bukan tidak pasti, tetapi menunjukkan kualitas keadilannya itu tumbuh dalam suatu perkara. Kualitas keadilannya, mekanisme mencari keadilan itu menjadi nyata. Kan akan sedikit menjadi aneh ketika kita PH mengajukan suatu, entah itu pembuktian atau pledoi atau bahasanya pembelaan, masa sih dari 5 hakim semua sama pendapatnya, itu menurutku agak sedikit malah jadi aneh. Tetapi kalau akhirnya ada dissenting, berarti kan
dari seandainya 5 atau 3 hakim itu, contohlah, oh berhasil yakin dengan pembuktian, berhasil Iya. yakin dengan korelasi antara alat bukti terdakwa lakukan dan peristiwanya itu bisa bisa apa ya? Oh, benar juga nih, ternyata PH begini kan gitu. Iya. Nah, itu malah bagi saya menunjukkan tumbuhnya keadilan dalam suatu perkara. Tetapi kalau semua sama, semua mengatakan sama, ya bukan, ya bisa saja semua sama bisa. Iya. Tetapi masa sih 5 atau 3 hakim pikirannya semua sama, kan nggak mungkin. Kayak sharing brain, masa kayak Betul. sharing brain ya jadinya. Kapasitas 3 jumlah ganjil itu kan akan menunjukkan pada saat musyawarah itu memang kalau tidak bisa sama maka mereka akan menghitung jumlah. Tetapi kalau adanya dissenting, poinnya kan adanya perbedaan ya. Iya. Kalau perbedaan ini maka menunjukkan ya tidak harus sama gitu. Memang menariknya dari keadilan ya seperti itu. Tuh. Jadi menurut pendapat dari 5 itu nanti kita akan siapa yang paling banyak, pandangan mana yang Ya, paling disetujui begitu ya Pak jadinya. sepengetahuan saya ketika itu sebenarnya ini kan nanti ranahnya bagusnya di hakim ya. Apalagi Iya. kemarin yang dissenting opinion ini kan hakim ad hoc ya, Mm-mm. setauku ya. Nah, ketika hakim ad hoc menjalankan tugasnya, menurutku ketika musyawarah tahapan itu tidak bisa sama, ketika berusaha meyakinkan satu dan lainnya Iya. para majelis ini, mau tidak mau ya memang harus voting. Setauku Iya. begitu, tapi kalau nanti saya keliru mungkin di next bisa diundang yang hakim ad hoc Next, ini gitu. noted buat panitianya, mungkin next time bisa bicara-bicara Betul, lagi tentang ini ya. karena kalau yang saya lebih menarik itu begini, dissenting itu lahir atau dibuat oleh hakim ad hoc. Mm-mm. Itu yang jadi menarik karena ad hoc ini kan perwakilan dari masyarakat Oh iya, iya, iya. gitu. Jadi memang muncul perbedaan karena asalnya pun berbeda ya Pak. Iya, Oh. gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan kembali ke pertanyaan yang lebih mendasar nih tentang dissenting opinion yang sudah kita bahas sedari tadi. Nah, apakah dissenting opinion tersebut merupakan hal yang sah di dalam peradilan atau tidak? Itu sah-sah saja. Sah-sah Sah-sah saja. saja. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada apa di aturan hukum tadi, walaupun tidak tertulis secara substansi tetapi itu sah-sah saja. Gitu. Begitu Oke. Mbak Ali. Oke. Nah, sayang banget kita sudah menyentuh pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup pada Lowcast kali ini. Nah, menurut Bapak, apa pelajaran paling penting yang seharusnya dipetik oleh masyarakat dari sebuah dissenting opinion yang muncul dalam perkara yang besar ya Pak? Apakah masyarakat cukup melihat siapa yang menang, siapa yang kalah, atau siapa yang benar dan yang salah, atau justru perlu memahami bahwa ada argumentasi hukum yang dibangun oleh setiap hakim? Siap, itu pertanyaan yang menarik dan sangat mengedukasi. Ya. Jadi sepengetahuan saya, masyarakat Indonesia dalam hal perkara itu hanya menunggu apakah terdakwa ini salah atau tidak, atau dalam bahasa di masyarakat menang atau kalah, gitu. Tetapi bagi saya edukasinya adalah bahwa dalam suatu putusan ketika membaca mau tidak mau masyarakat atau para praktisi khususnya pengacara itu sebaiknya membaca pada pertimbangan. Jadi tidak hanya pada amar. Bukan hanya waktu putusan, tapi juga Betul. apa saja sih yang dipertimbangkan gitu ya? Yang sering terjadi kan adalah sering menunggu pada amarnya saja, menyatakan apa kan gitu, Ya, menghukum apa kan gitu. ya, Tetapi kalau kalau dengan munculnya dissenting ini mau tidak mau, ayo kita belajar suatu putusan itu tidak hanya pada amar tapi pada pertimbangan. Karena kadang-kadang amar itu memang menghukum atau iya, menyatakan bersalah atau menjatuhkan pidana, tetapi dalam pertimbangannya itu tidak menunjukkan adanya korelasi untuk iya. dijatuhkannya pertimbangan. Nah, itu Ada yang ketidaksesuaian. betul, betul. Makanya ketika belajar putusan dengan momentum ini sebaiknya kita baca semua dari mulai awal sampai akhir.
Itu. Jadi kita perlu tahu nih masyarakat, kalau misalnya memang mau tahu bagaimana, berarti kan harus mencari bukti apa saja yang dipertimbangkan oleh hakim, yang Betul. meringankan, memberatkan, sampai Betul, akhirnya betul. muncul putusan ini, dinyatakan Betul. bersalah atau tidaknya, Betul. begitu. Iya. Oke, jadi masyarakat perlu ya untuk mengetahui lebih dalam mengenai perkara-perkara besar dan dissenting opinion ini terutama. Betul, perlu itu. Perlu. Oke. Nah, seperti tadi yang kita bicarakan, ini tadi sudah menjadi pertanyaan terakhir kita pada sesi Laukes kali ini. Nah, dari seluruh pembahasan yang sudah kita bicarakan bersama tadi, kita mengerti bahwa dissenting opinion ini wajar terjadi di dalam peradilan karena memang perbedaan pendapat itu akan selalu ada. Bagaimana hakim itu malah menunjukkan kualitas yang lebih dengan berbagai perbedaan pendapat. Nah, dari kasus yang termasuk ke dalam perkara besar, itu juga perlu adanya pemahaman dari masyarakat, bukan hanya lewat putusan, tetapi juga lewat bagaimana seorang hakim mempertimbangkan, bagaimana PH atau penasihat hukum menyatakan pendapat, juga penuntut umum begitu. Nah, terima kasih Bapak atas semua insight yang muncul di pagi yang cerah ini. Kami berharap semoga diskusi kali ini memberikan wawasan yang baru bagi saya dan juga penonton yang menonton ya. Jadi Ya, kayak amin. semoga ini Mudah-mudahan. menjadi hal yang bermanfaat Amin, dan amin, amin. wawasan baru gitu. Oke, kalau boleh kita akan jargon nih, jargon MCC. Siap. Jargonnya apa nih, Kak? Nah, jargonnya nanti saya menyebutkan MCC Evawanes, Oke. Mutters, Heeh. Critical, Critical. Conquisitor. Oke, siap. Nah, nanti kita bareng-bareng ya Pak, kita Bareng-bareng, mengucapkan itu ya. boleh. Oke. Siap. Atau Bapaknya mau trial dulu? Enggak Ya, usah. nggak usah dulu. Oke, langsung aja ya berarti ya Pak? Siap. Oke. Oke, kita langsung. Oke. MCC FONS, Mutters, Critical, Conquisitor. Oke, terima kasih kepada teman-teman muter sekalian yang sudah menonton dan mendengarkan Laukes pada episode ini dari awal sampai akhir. Saya Alia sebagai host pamit undur diri. Dadah!